Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas dulu materi prasyaratnya. Materi prasyarat yang pertama, itu kalian harus tahu seperti biasa kalau ada limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah tabel sudut istimewa. Kalian harus punya atau kalian harus hafal ya, tabel sudut istimewa. Yang kedua yaitu adalah yang kalian nanti sering gunakan, yaitu sudut ganda. Yang paling nanti kita pakai yaitu ketika cos 2x. Kalian ketahui cos 2x ini ada 3 tipe ya. Ada cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x min 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, ini adalah ketika cos 2x 1 min 2 sin kuadrat x. Yang bawah kita akan fokus yang bawah. Ini sebenarnya kita bisa generalkan ya. Jadinya ketika kalian menemukan cos nx, maka akan jadi 1 min 2 sin kuadrat n per 2 x ya. Ketika 1 min cos nx, jadinya kalau cos nx pindah ke sini, min 2 sin kuadrat pindah sini, akan jadi 2 sin kuadrat n per 2 x. Kita perhatikan lagi cos nx jadi general. Misal ini 4x, maka di sini 4 dibagi 2. Cos n misal n nya apa saja, misal 10 atau 5, nanti n yang ada di sini ini dibagi dengan 2. Yang 2 yang depan tetap. Misal cos 7x, maka akan jadi 1 min 2 sin kuadrat 7 per 2 x. Yang ketiga yaitu adalah rumus penjumlahan sin dan cos. Di kelas 11 kalian sudah dapat ini semua. Yang keempat yaitu adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri ada sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Yang kedua, jika 1 plus tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Yang ketiga, 1 plus cot kuadrat x sama dengan cosec kuadrat x. Oke, kita akan bahas ya identitas trigonometri. Ini x yang ada di sini itu menandakan semua. X itu kan peubah acak. Jadi semua apapun itu, kalau ininya sama, itu kan sama dengan 1. Misal sin kuadrat 5x plus cos kuadrat 5x itu juga akan sama dengan 1 ya. Yang penting ininya sama. Nanti akan menjadi 1. Dari rumus ini kita bisa pecah jadi sin kuadrat 5x itu sama dengan 1 min cos
kuadrat 5x. Begitupun ketika cos kuadrat 5x itu 1 min sin kuadrat 5x. Nanti materi prasyaratnya nanti akan berhubungan dengan ini saja. Materi prasyarat kalian harus tahu dulu atau menuliskan di limit fungsi trigonometri, yaitu tabel sudut istimewa, sudut ganda, rumus penjumlahan sin dan cos, dan identitas trigonometri. Oke, masuk ke materinya, yaitu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri itu sebenarnya pengerjaannya sama seperti limit fungsi aljabar, cuman nanti diisi oleh sin, cos, tan, atau cot dan sebagainya. Tapi pengerjaannya sebenarnya sama saja dan prosesnya juga sama. Misal kita awali dulu simbolnya limit x mendekati a jika fx. Yang pertama, ketika ada limit x mendekati a fungsinya fx, maka a ini kita masukkan ke x, jadinya fa. Ini namanya apa? Ini ada namanya substitusi. Sama seperti aljabar, proses pertama kita pakai substitusi. Substitusi akan menjadi ada dua nanti kemungkinan, yaitu tentu dan tak tentu. Ketika tentu ini artinya mempunyai nilai, ketika tak tentu yaitu adalah 0 dibagi 0. Ketika 0 dibagi 0 ya, hanya 0 dibagi 0. Ketika 1 dibagi 0 atau 0 dibagi 1 masih boleh, tapi ketika kalian menemukan 0 per 0, maka itu namanya tak tentu. Atau boleh juga tak hingga min, tak hingga ini juga tak tentu. Ketika kalian menemukan tak tentu, kalau di aljabar nanti di aljabar kalian diarahkan ke perkalian sekawan atau pemfaktoran. Di limit fungsi trigonometri itu ada dua juga, yaitu pakai rumus-rumusnya yang ada di trigonometri, rumus trigonometri. Yang kedua ini adalah penyederhanaan. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang substitusi ya. Substitusi, maka x nya mendekati 0, fungsinya cos x per x, kita masukkan x akan mengganti dengan 0, maka akan jadi cos 0 per 0. Cos 0 itu adalah 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Yang kedua, limit x mendekati 0, cos 3x per cos 2x, kita masukkan cos 3 kali 0, maka ini adalah cos 0, ini juga cos 0. Cos 0 itu adalah 1 sama dengan 1. Yang nomor 3, x dibagi 2x, 0 dibagi cos 0. 0 cos 0 1, 0 dibagi 1 0. Dari 3 ini kalian belum menemukan 0 per 0, maka kalau hasilnya seperti ini masih boleh, ini masih tentu. Tentu artinya langsung punya nilai. Limit x mendekati pi per 2. Pi per 2, kita masukkan x nya sama dengan pi per 2, setengah kali pi per 2, yaitu sin pi per 4, cos pi per 2. Pi itu adalah, pi itu kan 180 dibagi
dibagi 4 itu akan jadi 45. Cos 45 sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos pi per 2 180 dibagi 2 itu adalah 90. Cos 90 itu adalah 0. Setengah akar 2 plus 0 itu adalah setengah akar 2. Yang nomor 5. Yang nomor 5, limit X mendekati pi per 4. Fungsinya seperti ini. Cos kita masukkan X nya menggantikan pi per 4, pi per 4 sin pi per 4 per tan pi per 4. Tadi pi per 4 itu adalah 45 ya. Cos 45 setengah akar 2 sin pi per 4 juga setengah akar 2 dibagi tan 45 itu adalah 1. Setengah akar 2 setengah akar 2 jadinya berapa? Dibagi 1, setengah apel tambah setengah apel jadinya berapa? 1 apel. Apel tadi saya mau katakan akar 2. Oke, lanjut ke nomor 6. Sin 2x. Sin 2x 2 kali 0 0 dibagi 0. Sin 0 itu adalah 0 dibagi 0. Oh tidak, ini adalah bentuk tak tentu. Tak tentu. Bagaimanakah ketika kalian menemukan tak tentu? Oke, yang pertama, ketika kalian menemukan bentuk tak tentu itu adalah pakai rumus umum untuk limit trigonometri. Rumus umumnya itu seperti ini. Jika kalian menemukan limit X mendekati 0 bentuknya sin AX per BX atau sin AX per sin BX atau AX per sin BX. Bentuknya seperti ini ya. Atau juga limit masih tetap ya, limitnya sama ya, sin AX per tan BX. Tan AX per sin BX. Oke, ketika kalian menemukan sin dan tan ya, itu pakai rumus umum limit trigonometri sama ke yang atas ya, tan AX per ini ya, tan AX per BX atau tan per sama tan AX tan BX atau AX per tan BX. Dari keseluruhan ini ya, kita hanya lihat koefisiennya saja, koefisien yang atas sama yang bawah, tapi harus sama ya, X nya itu sama, X dan X atau nanti ketemu kalian misal theta per theta seperti itu. Yang penting sin sama tan ya, kalau cos beda lagi nanti. Maka ini cukup A per B, semua nanti akan jadi A per B. Kan yang atas itu A, yang bawah itu kan B, maka A per B. Kita ambil koefisiennya saja.
Oke, kita akan punya banyak contoh tentang ketika kalian menggunakan rumus general atau rumus umumnya. Limit X mendekati 0 sin 6X per 3X. Oke, ini bentuknya kalau kalian masukkan 0 per 0 maka akan 0, maka bentuknya akan tak tentu. Maka kita pakai rumus umum tadi, sin 6X per 3X. Maka kita ambil koefisiennya saja, yang atas 6, yang bawah 3. Jadinya 6 dibagi 3 2. Yang nomor 2 jelas ya, 8 dibagi 2 8 dibagi 2 4. Yang nomor 3 masih sama, ketika kalian menemukan sin dan tan maka hasilnya kita ambil koefisiennya saja, 6 dibagi 2 yaitu 3. Yang nomor 4, hati-hati di sini ada kuadrat. Maka kalau ada kuadrat, ini sebenarnya sin 3x, artinya sin kuadrat 3x itu adalah sin 3x dibagi x kuadrat. X miliknya sin 3x ini, x miliknya sin x yang ini. Maka ada dua partisi atau dua bagian. Sin 3x dibagi x itu hasilnya 3. Sin 3x dibagi x itu juga hasilnya 3. 3 kali 3 9. Kalau ada seperti ini, rumus cepatnya sebenarnya kita lihat berapa partisi yang atas, yang bawah juga berapa partisi atau berapa bagian. X yang atas itu ada dua bagian ya, x kuadrat, yang di bawah juga x kuadrat. Maka kita ambil koefisiennya saja, karena koefisiennya 3 maka 3 ada berapa kali? Ada 2 kali. Maka 3 kali 3, yang bawah koefisiennya x kuadrat berapa? 1 ya, 1 kali 1, maka 3 kali 3 9 per 1. Jadi kita tidak usah menuliskan seperti ini. Yang nomor 5 ini ada berapa bagian? 2 ya. Kita tulis panjang dulu, tan 4x sin 5x. Yang bawah 2x kuadrat. Ingat, yang kuadrat itu hanya x nya saja, 2 tidak ikut. Maka 2x sama x, 2x kali x ada 2x kuadrat. Tan 4x sama 2x itu akan jadi 2. Sin 5x bagi x itu adalah 1 2 5 sin 5x sama x itu adalah 5. 2 kali 5 10. Atau sama seperti yang nomor 4, kalau di atas itu ada 2 bagian, yang bawah juga ada 2 bagian, maka kita cukup menuliskan angkanya saja, 4 kali 5 dibagi 2x ya, 2 kali 1 kali 1, karena x kuadrat kan x nya saja, koefisiennya maka 1 sama 1. 4 kali 5 itu akan jadi 20 dibagi 2 10. Nah, yang nomor 6, hati-hati, kuadratnya itu miliknya 2 juga, karena seperti ini. Maka 4 kali 5, maka yang bawah 2 kali 2, karena kuadrat 2 nya ikut juga. 4 kali 5 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nomor 7 kira-kira berapa? Yang atas berapa bagian? 2. 3x sama x ya. Yang bawah juga ada 2 bagian, 4x dikuadratkan maka juga ada 2 bagian. Maka kita cukup menuliskan angkanya saja atau koefisiennya saja. 3, ini koefisiennya 1. Sin kuadrat 4x, maka 4 kali 4 3 per 16.
nomor 8. Kita lihat ada berapa bagian yang atas, ada 2 ya, setengah X kuadrat. Oke, ada 2. Yang bawah X nya juga ada 2 X dan tan X. Maka kita tuh cukup nulis angkanya saja 2. Setengahnya ada berapa kali, ada 2. Setengah sama setengah, karena kuadrat yang ada di sini. Yang bawah 1 sama 1, 2 kali setengah, coret-coret setengah. Yang bawah 1, setengah dibagi 1, setengah. Oke, ketika kalian menemukan seperti ini kan nggak ada per X ya, dan ini penjumlahan yang nomor 9. Kalau yang di atas sebelumnya kan perkalian, maka ketika nomor 9 ini ada penjumlahan, ini kita arahkan ke rumus general, yaitu caranya dikalikan dengan super X yang atas, yang bawah juga super X. Apakah boleh? Boleh, karena super X dibagi super X itu akan menjadi 1, tidak akan merubah fungsi. Maka semua bagian yang ada di sini kalikan dengan super X, maka 2X dibagi X. Oke, sin 4X dibagi X, yang bawah X dibagi X plus tan 2X per X. Oke, kalau 2X dibagi X 2, sin 4X dibagi X 4, X dibagi X 1, tan 2X 3, 2 tambah 4 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau kalau ada seperti ini, rumus cepatnya kalian cukup menuliskan angkanya saja. Kalau ini penjumlahan ya, dan kalian pastikan X nya itu sama atau nggak ada yang kuadrat. Kalau pangkat 1 ya pangkat 1 semua, maka akan jadi, kita ambil angkanya saja, 2 ditambah 4, yang bawah 1 tambah 2 sama ya. Ini 2 ya, ini 2, ini 3. Maka sudah sama seperti yang ini, jadi tidak usah dikalikan super X lagi. Kasus nomor 9 itu sama seperti kasus nomor 10. Ketika sin 3X plus tan 9X, ini kan nggak ada per X dan penjumlahan dan pengurangan. Maka kalau sin dan tan yang diisi oleh sin dan tan, maka kalian boleh ambil angkanya langsung 3. Atau kalian mau cara seperti ini juga boleh, 3 tambah 9, 3 min 2, 3 tambah 9 12, ini 1, artinya 12. Oke, dari 11 sampai 14 ini adalah yang tingkatannya lebih ke atas lagi. X kuadrat minus 1, limit X mendekati 0, X kuadrat minus 1. Kamu masukkan nilai 0, nanti akan jadi 0 per 0. Caranya yaitu adalah kita faktorkan X kuadrat minus 1. Kuadrat min 1 kalau difaktorkan akan jadi X min 1 dan X plus 1. Dan ingat ya, yang rumus general saya tulis di mana ya, ketika sin AX per BX, X yang ada di sini itu kan peubah, jadi boleh apa saja ya, boleh apa saja, yang penting sama, ini akan sama. Nanti kita menemukan A per B. Kasus yang di atas, yang nomor 11, itu kan yang bawah X min 1, maka ada berapa bagian X min 1? Ada 2, maka kalian cari X min 1 yang bagian atas, itu juga ada 2. Dari X kuadrat min 1, maka kalian menemukan X min 1 yang pertama. Tan 2 X min 2, kalian nanti juga akan menemukan X min 1. Dari mana kalian menemukan X min 1? Yaitu
2 kalian keluarkan. Tan 2 X min 1. 2 kali X itu adalah 2X, 2 kali min 1 itu adalah min 2. Nah, baru kalian menemukan sin X min 1 ada 2. X min 1-nya ada 2. X min 1 yang di sini coret. Sin X min 1 yang ada di sini coret. Oke. Maka kalian yang atas tinggal X plus 1 kali 2. Kalau sudah ada pencoretan maka aman, sudah kalian masukkan nolnya. X mendekati 0 ke sini. Oke. Maka akan jadi 0 tambah 1 itu adalah 0, tambah 1 itu adalah 1, 1 kali 2 itu hasilnya 2. Yang nomor 12 itu kan limit X mendekati 2. Kamu masukkan mendekati 2 pasti nanti hasilnya 0 per 0 ya. Oke. Kita masukkan ini kan X min 2, pastinya nanti ada hubungannya dengan tan 2pi X min 4pi. Bagaimana caranya biar kalian menemukan X min 2 di tan ini? Kira-kira kalian mengeluarkan yang mana? X min 2 kita tulis dulu, cos pi X min 2 tan. Kira-kira ketika kalian harus ada X min 2, kalian mengeluarkan apanya? Benar, kalian mengeluarkan 2pi. 2pi X kalian keluarkan 2pi, maka sisanya itu adalah X. Yang belakang 2pi dikeluarkan 4, maka hasilnya min 2. Coba ya, 2pi kali X, 2pi X. Oke, 2pi kali min 2 akan jadi min 4pi. Nah, kalau sudah ada seperti ini, X min 2, X min 2 coret. Nah, maka tinggal cos pi X. Kita langsung ya masukkan nilai 2 ke X, maka akan jadi 2pi min 2pi dibagi 2pi. Cos 2pi min 2pi, cos 2pi dikurangi 2pi, cos 0 ya. Cos 0 itu berapa? 1 per 2pi. Yang nomor 13. Yang nomor 13, yang atas ada berapa bagian X? Ada 2. Yang bawah juga ada 2 ya. Ini sebenarnya hanya pengelabuhan. X dibagi 6, seharusnya 1/6 X ya. Maka 2X dan X ada 2 bagian ya, atas sama bawah ada 2 bagian, maka kita cukup tulis angkanya saja 2 kali 1. Yang bawah itu adalah 1/6 kali 1/6. Yang bawah 2 per 1/36 atau 2 kali 36, hasilnya 72. Yang nomor 14 ya, yang nomor 14 sama seperti nomor 9 dan 10, cuman di sini ada cos X sebagai pengelabuhan saja, padahal cos X itu adalah ketika kalian masukkan 0, maka cos 0 itu berapa? Kan 1, ini akan jadi 1, maka ini hanya sin 4X plus sin 2X per
3x, maka akan sama seperti yang nomor 9 dan 10, yaitu dibagi 1/x 1/x. Maka cukup kita ambil angkanya saja, 4 tambah 2 dibagi 3. 4 tambah